Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nana Esa. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian ya, terutama para calon mahasiswa baru yang akan mengikuti ujian seleksi mandiri di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta untuk tahun akademik 2022-2023. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru di UIN Jakarta ini akan dimulai pada tanggal 3 Mei sampai dengan 4 Juli tahun 2022. Nah, tentu kalian ingin tahu ya seberapa besar sih kuota atau daya tampung penerimaan mahasiswa baru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, khususnya melalui jalur mandiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa total keseluruhan penerimaan mahasiswa baru tahun ini adalah sebesar atau sebanyak 6.656 kursi ya. Itu total penerimaan yang diseleksi melalui 6 jalur masuk ya. Yang pertama adalah jalur masuk SNMPTN, ya, kursinya sebanyak 952 kursi atau sebesar 30% ya. Kemudian di SPAN PTKIN itu sebanyak 1.308 kursi atau sebesar 30%. Kemudian SBMPTN sebanyak 1.270 kursi atau 40%. Kemudian di UMPTKIN 1.384 kursi atau sebesar 40%. Kemudian di SMMPTN Barat sebanyak 162 kursi atau sebesar 30%. Lalu di ujian mandiri sendiri atau seleksi mandiri sendiri kuotanya adalah 1.849 kursi atau sebesar 30%. Jadi dari total 6.556 kursi tersebut dibagi ke dalam 6 jalur tadi ya. Nah, kalian pasti ingin tahu ya, dari 1.849 kursi yang disediakan di jalur seleksi mandiri ini, lalu berapa sih masing-masing tiap prodinya? Jadi, nah perlu kalian ketahui bahwa UIN Jakarta dalam penerimaan ujian mandiri ini, program studi yang ditawarkan itu ada sebanyak 56 ya, program studi, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum. Kita coba lihat masing-masing prodi tersebut berapa kuotanya untuk setiap fakultas. Baik teman-teman, saya akan coba memperlihatkan ya kuota masing-masing setiap program studi yang ada di 12 fakultas ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditawarkan melalui jalur seleksi mandiri. Nah, kuota ini ditetapkan berdasarkan SK Rektor nomor 28 tahun 2022. Kita mulai dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Ini ada total sebanyak 384 kursi. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam itu sebanyak 52 kursi. Kemudian Pendidikan Bahasa Arab sebanyak 30 kursi. Pendidikan Bahasa Inggris 30 kursi. Pendidikan Biologi 30 kursi. Pendidikan Kimia 25 kursi. Lalu Pendidikan Fisika 30 kursi. Kemudian untuk Pendidikan Matematika ada sebanyak 25 kursi, Manajemen Pendidikan 30 kursi, Pendidikan Bahasa Indonesia 30 kursi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 36 kursi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 36 kursi, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini ini kuotanya ada sebanyak 30 kursi. Lanjut untuk Fakultas Adab dan Humaniora ini ada sebanyak 185 kursi total kuotanya, meliputi program studi Bahasa dan Sastra Arab sebanyak 42 kursi, Bahasa dan Sastra Inggris 35 kursi, Sejarah dan Peradaban Islam 42 kursi, Ilmu Perpustakaan 42 kursi, dan Tarjamah ada sebanyak 32 kursi. Lalu di Fakultas Usuluddin totalnya 156 kursi, masing-masing prodinya. Pertama studi agama-agama 21 kursi, kemudian ilmu Al-Quran dan Tafsir 45 kursi, ilmu hadis 36 kursi, akidah dan filsafat Islam 33 kursi, ilmu tasawuf 21 kursi. Lanjut di Fakultas Syariah dan Hukum ada sebanyak 196 kursi. Masing-masing prodi hukum keluarga 36 kursi, kemudian perbandingan mazhab 36 kursi,
hukum tata negara 24 kursi, hukum pidana Islam 24 kursi, hukum ekonomi syariah 36 kursi, dan ilmu hukum sebanyak 48 kursi. Lalu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, komunikasi dan penyiaran Islam ada sebanyak 60 kursi, bimbingan dan penyuluhan Islam 30 kursi, manajemen dakwah 42 kursi, pengembangan masyarakat Islam 24 kursi, kesejahteraan sosial 28 kursi, dan jurnalistik ada sebanyak 34 kursi. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada sebanyak 204 kursi yang disediakan. Masing-masing prodi, manajemen 48 kursi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan 36 kursi, akuntansi 48 kursi, perbankan syariah 36 kursi, ekonomi syariah 36 kursi. Kemudian di Fakultas Dirosat Islamiyah ada sebanyak 48 kursi, masing-masing prodi Dirosat Islamiyah ada 48 kursi, karena kebetulan Fakultas Dirosat Islamiyah ini memang hanya memiliki satu program studi saja. Lalu di Fakultas Psikologi, ini juga baru memiliki satu program studi, yaitu kuotanya ada sebanyak 60 kursi. Kemudian kita lanjut di Fakultas Sains dan Teknologi, ini ada sebanyak 194 kursi total kuotanya. Masing-masing prodinya adalah biologi 19 kursi, kemudian fisika 20 kursi, sistem informasi 25 kursi, agribisnis ada sebanyak 30 kursi, kimia 30 kursi, matematika 20 kursi, teknik informatika 30 kursi, dan teknik pertambangan sebanyak 20 kursi. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, totalnya ada 90 kursi, sosiologi sebanyak 30 kursi, ilmu hubungan internasional 30 kursi, ilmu politik 30 kursi, dan di Fakultas Kedokteran ada sebanyak 33 kursi kuotanya, dan kebetulan Fakultas Kedokteran ini juga baru memiliki satu program studi, yaitu pendidikan dokter. Kemudian berikutnya di Fakultas Ilmu Kesehatan ada sebanyak 81 kursi, masing-masing prodinya, ilmu keperawatan 27 kursi, farmasi 27 kursi, kesehatan masyarakat 27 kursi. Jadi ini merata ya di 3 program studi ini. Baik teman-teman, itulah tadi mengenai kuota yang disediakan di seleksi mandiri ya, dari 56 program studi untuk masing-masing program studinya. Kalian sudah mengetahui ya, dan ternyata memang angkanya tidak terlalu besar. Nah tentu apa yang harus kalian lakukan dengan sedikitnya kuota tadi, ini pastinya kalian membutuhkan energi ekstra ya untuk belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi, dan tentunya bagaimanapun kalian akan bersaing dengan bukannya ratusan tapi ribuan ya calon mahasiswa baru yang akan dipastikan akan mendaftar di jalur seleksi ujian mandiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk mengikuti ujian di seleksi mandiri ini. Semoga kesuksesan ada di tangan kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.